Hello, what's going on bro? Video QuetMat kali ini, kita akan melanjutkan melukis irisan bidang, kali ini dengan cara bidang diagonal. Come on, let's go. Diketahui 5 T A B C D E, P itu pada TE, Q pada TAB, R pada TCD. Lukis irisan melalui PQR. Langkah pertamanya sama kayak yang di titik tembus, kita menentukan eksistensial setiap titik. Informasi yang pertama, si P ini ada pada TE, karena dia udah pada garis langsung, berarti atas dan bawahnya udah ketahuan. Ini titik P-nya, P bawahnya itu si E, P atasnya itu T. Selanjutnya si Q pada TAB, ini Q-nya pada TAB, ini TAB-nya, itu berarti sudah ada di dalam, berarti nggak usah diperpanjang. Kita cari atas bawahnya aja. Kalau dia 5 selalu numpuk di T ya, jadi cari atasnya itu pasti di T. Kita tarik dari T ke Q sampai mentok di AB. Jadi ini Q-nya, Q bawahnya ada di sini, Q atasnya di T. Informasi selanjutnya R itu pada TCD. Ini R-nya TCD-nya ini. Berarti dia ada di dalam TCD, nggak usah diperpanjang juga. Kita langsung tarik dari T melalui R sampai mentok di CD. Jadi titik R-nya di sini, ini R bawahnya, R atasnya di sini. Oke, langkah pertamanya sudah kita lewati, menentukan eksistensial titiknya berupa atas dan bawah. Tadi diingat ya, kalau limas itu selalu numpuk di T atasnya, bawahnya itu sesuai dengan alasnya sendiri. Langkah keduanya, kita buat bidang melalui 2 titik, dalam hal ini fokusnya PQR. Jadi kita pilih 2 titik antara PQR, siapa aja boleh. Boleh antara P dan Q, atau Q dengan R, atau P dengan R. Pilih 2 titik, jadikan bidang, tapi bidangnya harus di dalam bangun ruang. Jangan sampai bidangnya di luar bangun ruang. Misalnya kalau kita pilih PQ, maka kita buat bidang melalui PQ. Bidang melalui PQ caranya sama kayak yang di titik tembus. Satuin atas-atasnya, bawah dan bawahnya. P atas dengan Q atas udah nyambung, tinggal bawahnya. P bawah si E, Q bawahnya di sini. Jadi P bawah dengan Q bawah kita satuin, disambungin. Jadi bidang baru yang melalui PQ kita namain TFE. Jadi bidang barunya TFE ya. Nah, sudah ada TFE, tarik PQ-nya, garis PQ asli. Lukis garisnya ingat putus dan nyambung ya, ini karena di dalam berarti dia putus-putus. Kemudian, kalau sudah ada bidang melalui 2 titik, ada di dalam bangun ruangnya, langkah selanjutnya, buat bidang baru melalui titik yang lain, tapi harus memotong bidang yang baru tadi. Bidang yang pertama, bidang yang melalui PQ. Nah, titiknya kan tinggal ada si R, harus bikin bidang melalui R, tapi memotong si TFE. Caranya gimana? Kita tinggal sambungin misalnya si R ini, R bawah ini kita sambungin dengan A. Atasnya udah numpuk, berarti bidangnya nanti jadinya memotong bidang TFE. Jadi R bawah ini kita sambungin dengan A. Si ini kita kasih nama aja, G. Kemudian coba lihat perpotongan antara bidang TFE dengan bidang TAG, antara merah dengan yang biru, itu berpotongan di sini 1 sama di T ya. Itu adalah persekutuannya, persekutuan antara bidang TFE dengan bidang TAG. Ada di sini sama di sini. Itu kita tarik. Ini kasih nama aja, titik H. Coba kita lihat antara garis TH dengan garis AG itu berpotongan di sini ya gengs, kelihatan nggak tuh? Di sini. Di sini ya. Kita namain I. Itu adalah I. Nah, lihat coba. Si R ini ada di TAG dan titik I ini juga ada di TAG. Berarti ada 2 titik di satu bidang. Kalau ada 2 titik di satu bidang, kita langsung tarik garis penuh sampai memotong bidangnya. Bidangnya adalah TAG. Jadi tujuan kita bikin bidang diagonal yang berpotongan supaya ketemu pasangan dari satu titik. Tadi titiknya kan titik R, pasangannya itu si I gitu. Paham ya? Si RI-nya kita panjangin sampai memotong TAG. RI-nya dipanjangin sampai memotong TAG. RI-nya itu mentok di sini ya, gengs. Berarti ketemu titik baru di sini. Kita namain J. Oke. Coba perhatikan, ada nggak bidang yang memiliki 2 titik? Karena udah ketemu titik baru si J. Sekarang perhatikan bidang yang memiliki 2 titik. Si J ini ada di bidang TAB. Apakah di TAB ada 1 titik lagi? Si Q ini ada di TAB juga ya, gengs. Itu menurut soal Q itu pada TAB. Informasi soalnya begitu. Berarti antara si J dan Q 1 bidang. Berarti J dan Q-nya bisa kita tarik garis penuh sampai memotong TAB. Karena sama-sama di TAB. Mentok di sini ya. Dia mentok di sini, gengs. Itu titik barunya. Kita namain K.
Lagi, perhatikan bidang yang memiliki 2 titik. Masih ada lagi nggak? Si J ini selain di TAB juga ada di TAE ya. Ada di TAE ya. Di TAE ternyata ada 1 titik lagi, si P. Informasi soal juga itu ada di TAE. Berarti di bidang TAE ada 2 titik, si J dan si P. Itu kita sambungin sampai si TAE-nya kepotong penuh. Ini putus-putus. Selanjutnya masih adakah bidang yang memiliki 2 titik? Sudah nggak ada ya. Nah, langkah selanjutnya kita patok 1 bidang. Tadi patokan yang pertama kali, dari awal soalnya kita patok PQ. Nah, sekarang boleh yang lain, misalnya si JR. Bidangnya si JR kan udah jadi, gengs. Bidangnya si JR ini udah jadi. Bidangnya JR itu adalah TAG. Nah, dari 1 titik, kita bikin bidang melalui 1 titik yang memotong si TAG. Kan kita punya titik K. Nah, kita bikin bidang melalui K yang memotong si TAG. Misalnya TD ya. Jadi K bawah dengan D disambungin, nanti itu jadi bidang yang memotong TAG. Pertanyaannya begini, kenapa enggak K bawah ini disambungin dengan E? Boleh disambungin, tapi di TBE itu sudah ada 2 titik. Dan kalau disambungin titiknya antara P dengan K, itu garisnya ada di dalam bangun ruang, sementara yang kita butuh garisnya harus di kulitnya ya. Jadi kita nggak pakai TBE, kita butuhnya 1 titik di TDC lagi. Jadi kita bikin bidangnya K bawah ini kita sambungin dengan D, K bawah kita sambungin dengan D, putus-putus. Oke, coba kita perhatikan bidang TBD dengan bidang TAG itu bersentuhan di sini sama di T ya gengs. Kita namain L. Jadi persekutuan antara TBD dengan TAG itu adalah L dan T ya, berpotongan di T juga. Itu kita sambungin TL-nya. Putus-putus. Kemudian antara garis TL dengan garis JR, dia berpotongan di sini. Itu titik barunya kita namain M. Oke. Nah, tadi kan titik awalnya K, pasangannya si K di bidang TBD adalah si M. Jadi si K dan M itu udah 1 bidang, sama-sama di TBD, berarti kita bisa tarik garis penuh sampai memotong TBD. KM-nya disambungin sampai mentok di TD. Jadi kita punya titik baru di sini ya, gengs. Kita namain nasional, M. Oke, selanjutnya kita perhatikan bidang yang memiliki 2 titik. Kita sudah menemukan si titik M, itu yang ada di TBD. Selain di TBD, dia juga ada di TCD ya, gengs. Dia ada di TCD. Di TCD itu juga ada titik R. Berarti si R dengan N bisa disambungin penuh sampai memotong TCD-nya. Memotong TCD dan mentok di TC ya. Dia mentok di TC gini, berarti itu titik baru. Kita menemukan titik baru di sini, kita namain O. Nah, si O dengan si K ini 1 bidang, sama-sama di TBC ya. Berarti itu sambungin sampai TBC-nya kepotong. Oke. Lagi, masih adakah bidang yang memiliki 2 titik? Tadi si N itu selain di TCD sama TBD, ada juga di TDE ya. Ada di TDE. TDE itu ada N sama P. P itu juga ada di TDE. Berarti antara N dengan P itu bisa disambungin garis penuh sampai TDE-nya kepotong penuh. Jadi disambungin putus-putus. Oke. Nah, ini kalau kita lihat berarti dia udah siklus ya, gengs. Awalnya dari K ke O, ke N, ke P, ke J, balik lagi ke K. Dan semua garisnya ada di kulit bangun ruangnya. KO itu ada di kulit bagian TBC. ON itu ada di kulit bagian TCD. NP itu ada di kulit bagian TDE. PJ itu ada di kulit bagian TAE. JK ini ada di kulit bagian TAB. Oke, berarti semua titiknya siklus kemudian dan semua garis ada di kulit. Berarti irisannya udah jadi. Jadi jawabannya adalah KONPJ. Paham ya, gengs? Jadi irisan melalui PQR pada 5 TABCDE adalah KONPJ gitu. Oke, gengs? Bisa ya? Nah, ini irisannya bisa kita arsir. Batasannya adalah garisnya, gengs. Garisnya itu KONRPJ. Oke, gimana bro? EZ nggak tuh? Alright, silakan like, share, dan subscribe juga. Nyalakan tanda belnya supaya lu dapat notifikasi video-video terbaru selanjutnya. Lu juga boleh request soal atau materi. Thank you, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you, gengs.